Seluruhnya silakan duduk. Oh, karena masih ada suara berdiri lagi, nggak jadi duduknya. Bisa bareng-bareng? Oke, ulangi lagi. Seluruhnya silakan duduk. Bareng atau sarapan bareng terlebih dahulu ya, sebelum nanti anak perempuan melaksanakan kegiatan minum tablet penambah darah dan mendengarkan literasi kecil yang akan ibu sampaikan. Bisa? Oke, sekarang ibu minta perwakilan satu orang yang memimpin doa makan terlebih dahulu. Satu orang. Depannya Richard, sini. Siapa namanya? Sebaiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selamat makan. Terima kasih Rizky, silakan makan. Halo semuanya, jadi pada hari ini kita lagi melaksanakan kegiatan sarapan bersama di SMP Negeri 2 Pajang. Ya Robert, benar mukbangan sarapan. Ya. Sampaikan di awal, ibu akan memberikan literasi kecil dulu terkait dengan pengelolaan sampah, utamanya sampah plastik, bukan sampah organik. Sudah bisa mendengarkan? Oke. Jadi terlebih dahulu, ibu akan memberikan literasi tentang sejauh mana literasi siswa terkait dengan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Jadi kita bersama perlu kenali dulu apa sih yang disebut dengan sampah plastik dan apa itu sampah plastik. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu sampah plastik? Tidak ada yang tahu? Ya, silahkan dijawab. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nurulisa Sifoni Janji dari kelas 83. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Gusti. Sampah plastik adalah sampah yang sulit terurai yang harusnya digunakan sekali pakai. Benar apa yang disampaikan oleh temannya? Ya, tepuk tangan dulu. Jadi benar banget, sampah plastik itu adalah sampah yang susah sekali untuk diuraikan. Nanti kita kenali bareng-bareng bagaimana cara pengelolaan sampah plastik. Mau itu dibakar, mau itu dibuang ke tanah, itu sangat sulit untuk diurai. Nah, biasanya sampah plastik itu hanya diperkenankan digunakan satu kali pakai. Benar apa tidak? Oke. Ada yang tahu apa saja contoh dari sampah plastik? Plastik, benar. Apa lagi? Botol plastik, membungkus makanan, sudah pasti. Apa lagi? Perantara anak-anak untuk minum, tumbler, sedotan plastik. Apa lagi? Apa lagi? Plastik, kresek, pembungkus makanan, sedotan plastik, dan botol yang terbuat dari plastik. Oke. Nah, kemudian kita harus mengetahui mengapa harus dibatasi dari dampak negatif sekali pakai. Jadi apa sih dampaknya? Nah, di sini ada beberapa dampak yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sekitar kita jika kita terlalu banyak menggunakan sampah plastik. Yang pertama yang dapat dipengaruhi adalah mencemari ekosistem sebelum lingkungan.
Mencemari alam. Oke, jadi mencemari ekosistem laut. Bayangkan jika kita sebagai masyarakat menggunakan sampah plastik terlalu banyak, apalagi yang membuang ke sungai, nanti air sungai muaranya kemana? Ke laut. Otomatis akan mencemari ekosistem laut. Itu kalau dibuang secara sembarangan di masyarakat. Kemudian yang kedua, dapat mencemari tanah dan kesuburan. Yang tidak punya sungai, yang tidak ada sungai, hanya dibuang begitu saja, tertimbun dengan tanah, akhirnya merusak kesuburan tanah. Bisa dipahami? Nah, kemudian jika dibakar dapat menghasilkan zat beracun dan mencemari udara. Pernah nggak anak-anak membandingkan ketika ada bakaran sampah plastik, bakar-bakaran ban, botol oli, dan bakaran yang sampah organik, mana yang lebih enak dicium baunya? Sampah organik. Paham? Oke, kemudian selanjutnya, mikroplastik bisa masuk ke tubuh manusia melalui makanan dan minuman. Maka dari itu ibu sampaikan, usahakan sampah plastik itu digunakan hanya sekali pakai, jangan sampai berulang. Apalagi kita menempati makanan yang panas dengan plastik yang kadarnya lebih tipis. Contoh, beli bakso, baksonya kan panas, ya kan? Sekarang diwadahi plastik, sampai di rumah nanti zat plastiknya sedikit demi sedikit akan nempel di bakso kita. Kalau bisa beli plastik, beli baksonya bawa mangkok. Tapi kalau rumahnya jauh bu, tidak apa-apa. Bisa dipahami? Oke. Kemudian, nah sekarang ibu tanya, apa itu pengelolaan sampah berbasis sumber? Sudah pernahkah anak-anak mendengar? Apa sih pengelolaan sampah berbasis sumber? Maksudnya sumber itu apa? Tahu pengelolaan sampah? Tahu. Bagaimana yang dimaksud dengan pengelolaan sampah? Satu orang bantu ibu. Siapa tadi yang menjawab? Apa yang dimaksud dengan pengelolaan sampah dulu sebelum kita ke berbasis sumber? Memilah sampah, membedakan jenis anorganik dan non-organik. Tepuk tangan untuk Anugrah. Jadi sederhananya anak sudah tahu pemilahan sampah itu seperti apa dan bagaimana cara melakukannya. Jadi sekarang ibu jelaskan, pengelolaan sampah berbasis sumber itu merupakan sebuah pengelolaan sampah yang dimulai dari tempat asalnya, entah itu rumah, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Jadi dari mana sampah itu bersumber, dari sana kita berusaha atau memulai untuk melakukan pengolahan sampah. Contoh, sekarang kita berada di lingkungan apa? Sekolah. Berarti di mana kita melakukan pengolahan sampah? Pinter. Ya, di atas sudah disediakan di mana kita membuang sampah plastik organik dan non-organik, serta apa lagi jenis sampah kita di atas? Residu. Nanti tolong dibedakan agar pengelolaannya bisa lebih mudah. Oke, jadi ibu tegaskan lagi, untuk pemilahan sampah itu ada organik, non-organik, atau B3, berbahaya dan beracun. Kita memiliki sampah itu enggak? Kita memiliki sampah itu tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Nah, kemudian sekarang kita kenali lagi, apa sih peran siswa dalam pengelolaan sampah ini? Ada yang tahu? Bagaimana peran anak-anak? Secara tidak langsung anak-anak sudah melakukan bagaimana peran siswa dalam mengelola sampah tersebut. Secara tidak sadar sudah selesai melakukan tadi. Apa perannya? Kelas 7? Apa perannya? Yang di sana tidak tahu? Sederhananya dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastik dengan cara membawa tumbler dan tempat nasi. Benar atau tidak? Benar. Hari ini sudah semua membawa tumbler? Coba diangkat tumblernya masing-masing. Oke, katanya tumblernya di belakang, yang dipegang angkat tangan. Turunkan. Sekarang yang sudah bawa tempat nasi, tempat nasi. Oke, ada tempat nasinya dibungkus dari kresek, ada dari polybag mungkin,
Oke, berarti anak-anak ibu sudah semua pintar. Terus selain membawa ini perannya apa lagi? Apa lagi perannya? Dengan mendukung teman sebaya untuk tidak menggunakan kantong plastik, sehingga kita bersama bisa mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Pintar. Dari apa yang itu sampaikan ada pertanyaan? Berarti cukup singkat literasi terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi nanti tidak lagi ibu ingin melihat ada sampah plastik yang berserakan. Bisa kita kerjasama? Bisa kita kerjasama? Oke, terima kasih. Saran ibu lagi satu agar tidak ribet anak-anak. Nanti tempat nasinya bisa, tumblernya bisa. Kalau punya, tolong bawa tempat makan atau tas makan yang simpel seperti itu. Kan semua bisa masuk. Kalau bisa tumblernya pun harus masuk ke sana. Kalau punya, bisa dipahami? Tapi nanti jangan juga ibu meminta anak-anak untuk bawa tas, tapi yang dipakai tas kresek merah, pakai tempat tempat nasinya, boleh? Tidak. Oke. Sekian dari ibu. Sekarang akan melanjutkan kegiatan numerasi yang akan dipandu oleh Bu Tia.